Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisatu Hairunadiya, NIM 40421041 dari program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia semester 6. Di video kali ini saya akan memaparkan ruang lingkup metode penelitian untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah penelitian kualitatif. Metode yang saya pilih yaitu metode penelitian studi kasus. Kemudian buku teori penelitian yang saya gunakan yaitu dari bukunya Sri Wahyuningsih yang berjudul Metode Penelitian Studi Kasus, Konsep Teori Pendekatan Psikologi Komunikasi dan Contoh Penelitiannya. Nah, buku ini diterbitkan pertama kali atau cetakan pertamanya yaitu di Desember 2013. Yang pertama yaitu definisi dari studi kasus. Apakah studi kasus itu? Creswell memulai pemaparan studi kasus dengan gambar tentang kedudukan studi kasus dalam 5 tradisi penelitian kualitatif yang dikemukakan Fauci Creswell 1998 halaman 34 berikut ini. Gambar kedudukan studi kasus 5 tradisi penelitian kualitatif. Yang pertama yaitu a biography, a phenomenology, game theory, a ethnography, a case study. Dari gambar di atas dapat diungkapkan bahwa fokus sebuah biografi adalah kehidupan seorang individu, fokus fenomenologi adalah memahami sebuah konsep atau fenomena, fokus suatu teori dasar adalah seseorang yang mengembangkan sebuah teori, fokus etnografi adalah sebuah potret budaya dari suatu kelompok budaya atau suatu individu, dan fokus studi kasus adalah spesifikasi kasus dalam suatu kejadian, baik itu yang mencakup individu, kelompok budaya, ataupun suatu potret kehidupan. Berdasarkan paparan di atas, dapat diungkapkan bahwa studi kasus adalah sebuah eksplorasi dari suatu sistem yang terikat atau suatu kasus atau beragam kasus yang dari waktu ke waktu melalui pengumpulan data yang mendalam serta melibatkan berbagai sumber informasi yang kaya dalam suatu konteks. Sistem terikat ini diikat oleh waktu dan tempat, sedangkan kasus dapat dikaji dari suatu program, peristiwa, aktivitas, atau suatu individu. Dengan perkataan lain, studi kasus merupakan penelitian di mana peneliti menggali suatu fenomena tertentu, kasus dalam suatu waktu dan kegiatan program, event, proses, institusi, atau kelompok sosial, serta mengumpulkan informasi secara terinci dan mendalam dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data selama periode tertentu. Selanjutnya, Creswell mengungkapkan bahwa apabila kita akan memilih studi untuk suatu kasus, dapat dipilih dari beberapa program studi atau sebuah program studi dengan menggunakan berbagai sumber informasi yang meliputi observasi, wawancara, materi audiovisual, dokumentasi, dan juga laporan. Lebih lanjut, Creswell mengemukakan beberapa karakteristik dari suatu studi kasus, yaitu yang pertama, mengidentifikasi kasus untuk suatu studi. Yang kedua, kasus tersebut merupakan sebuah sistem yang terikat oleh waktu dan tempat. Yang ketiga, studi kasus menggunakan berbagai sumber informasi dalam pengumpulan datanya untuk memberikan gambaran secara terinci dan mendalam tentang respons dari suatu peristiwa. Dan yang keempat, menggunakan pendekatan studi kasus, peneliti akan menghabiskan waktu dan menggambarkan konteks atau setting untuk suatu kasus. Hal ini mengisyaratkan bahwa suatu kasus dapat dikaji menjadi sebuah objek studi maupun mempertimbangkannya menjadi sebuah metodologi. Selanjutnya yaitu karakteristik penelitian studi kasus dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, menempatkan objek penelitian studi kasus. Seperti telah dijelaskan dalam pengertian penelitian studi kasus di depan, keunikan penelitian studi kasus adalah pada adanya cara pandang terhadap objek penelitiannya sebagai kasus. Bahkan secara khusus, Steck 2005 menyatakan bahwa penelitian studi kasus bukanlah suatu pilihan metode penelitian, tetapi bagaimana memilih kasus sebagai objek atau target penelitian. Pernyataan ini menekankan bahwa peneliti studi kasus harus memahami bagaimana menempatkan objek atau target penelitiannya sebagai kasus di dalam penelitiannya. Kasus itu sendiri adalah sesuatu yang dipandang sebagai suatu sistem kesatuan yang menyeluruh, tetapi terbatasi oleh kerangka konteks tertentu. Creswell 2007. Sebuah kasus adalah isu atau masalah yang harus dipelajari yang akan mengungkapkan pemahaman mendalam tentang kasus tersebut. Sebagai suatu kesatuan, sistem yang dibatasi yaitu melibatkan pemahaman sebuah peristiwa, aktivitas, proses, atau suatu atau lebih individu.
Melalui penelitian studi kasus, kasus yang diteliti dapat dijelaskan secara terperinci dan komprehensif, menyangkut tidak hanya penjelasan tentang karakteristiknya, tetapi juga bagaimana dan mengapa karakteristik dari kasus tersebut dapat terbentuk. Selanjutnya itu ada beberapa manfaat dari penelitian studi kasus, yaitu yang pertama yaitu studi kasus merupakan sarana utama bagi penelitian, yakni penyajikan pandangan subjektif yang diteliti. Kemudian yang kedua, studi kasus menyajikan uraian menyeluruh yang mirip dengan apa yang dialami pembaca dalam kehidupan sehari-harinya. Kemudian yang ketiga, studi kasus merupakan unsur efektif untuk menunjukkan hubungan antara peneliti dengan subjek atau informan. Dan yang keempat, ada studi kasus memungkinkan pembaca untuk menentukan konsistensi internal yang tidak hanya merupakan konsistensi gaya dan juga konsistensi faktual, tetapi juga kepercayaan. Dan yang kelima yaitu studi kasus memberikan uraian tebal yang diperlukan bagi penelitian atas transferabilitas. Kemudian yang terakhir yaitu studi kasus terbuka bagi penelitian atas konteks yang turut berperan bagi pemaknaan atas fenomena dalam konteks tersebut. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis studi kasus. Yang pertama ada studi kasus explanatory. Studi kasus explanatory merupakan studi yang cocok digunakan untuk penelitian dengan jenis studi kasus kasual. Penelitian studi kasus explanatory bertujuan untuk memaparkan atau menjelaskan suatu hubungan antara dua variabel atau lebih. Kemudian selain itu tujuan explanatory yaitu untuk menunjukkan data-data dan deskripsi mengenai investigasi kasual, untuk menunjukkan data-data dan deskripsi mengenai investigasi kasual. Contohnya seperti studi mengenai politik, kemudian ekonomi dan juga sebagainya. Kemudian yang kedua ada studi exploratory. Studi kasus exploratory merupakan studi yang dilakukan sebelumnya adanya pertanyaan penelitian dan juga hipotesis yang dibuat oleh peneliti. Studi kasus ini bisa disebut dengan studi kasus awalan untuk pendahuluan dengan runtutan dan sistematis sesuai dengan rancangan penelitian. Contohnya seperti penelitian mengenai sensus kependudukan. Kemudian yang ketiga yaitu studi kasus deskriptif. Studi kasus deskriptif merupakan studi kasus yang mendeskripsikan suatu kasus dan mengharuskan peneliti untuk memulai penelitian dengan teori deskriptif, yaitu memaparkan dengan jelas hasil penelitian tersebut. Contohnya adalah mengenai sejarah, kemudian kebudayaan, dan juga sebagainya. Dan yang keempat itu ada studi kasus observasi. Studi kasus observasi merupakan studi kasus yang dilakukan oleh peneliti untuk mengkaji dan menganalisis subjek yang bersifat benda fisik atau suatu proses atau kegiatan yang sedang berlangsung, sehingga pada studi kasus observasi mengharuskan peneliti untuk turun ke lapangan untuk mendapatkan data-data tersebut. Yang kelima ada studi kasus kemasyarakatan. Studi kasus kemasyarakatan ini merupakan studi kasus yang dilakukan oleh peneliti untuk mengkaji atau menganalisis suatu permasalahan sosial yang terjadi dan berkaitan dengan masyarakat. Secara umum, kasus-kasus yang diteliti mengenai studi kasus kemasyarakatan yaitu contohnya berupa perilaku penyimpang, pemberdayaan masyarakat, organisasi kemasyarakatan, kehidupan sosial, perubahan sosial masyarakat, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketujuh ada studi kasus sejarah hidup. Studi kasus sejarah hidup merupakan studi kasus yang disebut dengan studi kasus biografi. Pada penelitian ini berfokus pada biografi seseorang yang berjasa dan atau memberikan kontribusi pada negara sebagai pahlawan dan lain sebagainya. Contohnya adalah studi kasus mengenai tokoh pahlawan, presiden, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya ada studi kasus mikroetnografi. Studi kasus etnografi merupakan studi yang dilakukan untuk peneliti untuk menganalisis atau mengkaji mengenai kebiasaan-kebiasaan yang terjadi pada suatu kelompok kecil
Contohnya adalah pengkajian mengenai tindakan kelas, perkembangan suku, dan juga sebagainya. Dan yang terakhir yaitu ada studi kasus analisis situasi. Studi kasus analisis situasi merupakan studi yang dilakukan untuk mengkaji atau menganalisis mengenai kebiasaan-kebiasaan yang terjadi pada kasus yang besar di masyarakat. Contohnya itu adalah mengenai perkembangan teknologi, pengaruh penggunaan media sosial, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu ada prinsip penelitian studi kasus. Yang pertama ada metodologis, mengutamakan penelitian ekstensif, sistematik, ilmiah, manajerial. Yang kedua yaitu keunikan, menitik beratkan pada kejadian khusus, interferensik, familiar, fokus pada masalah dan terprogram yang terikat oleh tempat dan waktu. Kemudian yang ketiga yaitu setting penelitian. Penelitian dilakukan dengan bentuk gambaran instrumental, fisik, sosial, sejarah, pendidikan, ekonomi, budaya, politik, maupun organitas. Dan yang keempat, pengumpulan data ekstensif, menampung sumber informasi sebanyak-banyaknya, misalnya dokumentasi, rekaman, arsip, wawancara, mendalam, observasi langsung atau tidak langsung, atau partipan dan artefak fisik. Dan yang terakhir ada quantine, sebuah objek penelitian atau fenomena yang akan diteliti sesuai dengan target, yaitu kondisi yang bermanfaat, program dan target, fenomena yang berkategori, kondisi yang berfungsi, wilayah tertentu. Selanjutnya yaitu keunikan atau keunggulan dari penelitian studi kasus. Yang pertama yaitu studi kasus dapat memberikan informasi penting mengenai hubungan antar variabel serta proses-proses yang memerlukan penjelasan dan pemahaman yang lebih luas. Kemudian yang kedua, ada studi kasus memberikan kesempatan untuk memperoleh wawasan mengenai konsep-konsep dasar perilaku manusia melalui penyelidikan intensif. Penelitian dapat menemukan karakteristik dan hubungan-hubungan yang mungkin tidak diharapkan atau tidak diduga sebelumnya. Dan yang ketiga yaitu studi kasus dapat menyajikan data-data dan temuan-temuan yang sangat berguna sebagai dasar untuk membangun latar permasalahan bagi perencanaan penelitian yang lebih besar dan mendalam dalam rangka mengembangkan ilmu-ilmu sosial. Namun di samping kelebihan yang dimilikinya, studi kasus juga mempunyai kelemahan yang harus diantisipasi oleh seorang peneliti. Kelemahannya itu diantaranya yang pertama, kedalaman studi kasus yang dilakukan tanpa banyak disadari ternyata justru mengorbankan tingkat keluasan yang seharusnya dilakukan, sehingga sulit digeneralisasikan pada keadaan yang berlaku umum. Kedua, ada kecenderungan studi kasus kurang mampu mengendalikan bias subjektivitas peneliti. Kasus yang dipilih untuk diteliti misalnya cenderung lebih karena sifat dramatiknya, bukan karena sifat khas yang dimilikinya. Dengan demikian, subjektivitas penelitian dikhawatirkan terlalu jauh mencampuri hasil penelitian. Adapun langkah-langkah penelitian dari studi kasus ialah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pemilihan tema, topik, dan kasus. Pada tahap pertama, ini peneliti harus yakin bahwa dia akan memilih kasus tertentu yang merupakan bagian dari body of knowledge-nya atau bidang yang ia pelajari, sehingga dalam meneliti kasus tersebut akan lebih mudah karena kasus tersebut sudah termasuk ke dalam bidang yang dikuasainya. Kemudian yang kedua yaitu pembacaan literatur. Setelah kasus diperoleh, peneliti mengumpulkan literatur atau bahan bacaan sebanyak-banyaknya berupa jurnal, majalah ilmiah, hasil-hasil penelitian terdahulu, buku, majalah, surat kabar yang terkait dengan kasus tersebut. Perlu diperhatikan bahwa dalam upaya mengumpulkan bahan bacaan, peneliti perlu mempertimbangkan dua aspek penting, yakni mempertimbangkan relevansi bahan bacaan tersebut dengan topik bahasan kasus yang diangkat dan kemutahiran. Kemudian yang ketiga yaitu perumusan fokus dan masalah penelitian. Fokus penelitian perlu dibuat agar peneliti bisa berkonsentrasi pada satu titik yang menjadi pusat perhatian. Di awal telah membahas penting lainnya terkait dengan rumusan masalah. Informasi penting dan mendalam untuk menjadi pengetahuan yang berharga
bagi kemanusiaan bukan sembarang informasi yang tidak bernilai ilmiah. Kemudian yang keempat ada pengumpulan data. Data penelitian studi kasus dapat diperoleh dari beberapa teknik seperti wawancara, observasi, instrumen kunci, sehingga dia sendiri yang dapat mengukur ketepatan dan ketercukupan data serta kapan pengumpulan data harus berakhir. Peneliti ini sendiri pula yang menentukan informan yang tepat untuk diwawancarai, kapan dan di mana wawancara itu dilakukan. Kemudian yang kelima ada penyempurnaan data. Data yang telah dikumpulkan perlu disempurnakan dengan cara membaca keseluruhan data dengan merujuk ke rumusan masalah yang telah diajukan. Jika rumusan masalah diyakini dapat dijawab dengan data yang tersedia, maka data dianggap sempurna. Kemudian yang keenam, ada pengolahan data. Setelah data dianggap sempurna, peneliti melakukan pengelolaan yakni melakukan pengecekan kebenaran data, menyusun data, melaksanakan penyendirian, mengklasifikasikan data, mengoreksi jawaban wawancara yang kurang jelas. Tahap ini dilakukan agar memudahkan tahap analisis. Kemudian, yang ketujuh ada analisis data. Setelah data dianggap sempurna, peneliti melakukan analisis data studi kasus, dan penelitian kualitatif pada umumnya hanya bisa dilakukan oleh peneliti sendiri, bukan oleh pembimbing, teman, atau melalui jasa orang lain. Analisis data merupakan tahap paling penting karena dari tahap ini akan diperoleh informasi penting berupa temuan dari penelitian. Kemudian, selanjutnya yaitu proses analisis data. Dalam proses analisis data, peneliti melakukan atau memberikan atau memaknai data dengan mengatur, mengurutkan atau tanda, dan memberi kode untuk mengkategorikannya menjadi bagian-bagian berdasarkan pengelompokan tertentu, sehingga diperoleh suatu temuan terhadap rumusan masalah yang diajukan. Nah, selanjutnya ada dialog teoretik. Untuk melahirkan temuan konseptual, setelah pernyataan peneliti terjawab, peneliti studi kasus khususnya calon magister dan lebih-lebih doktor melakukan langkah selanjutnya, yaitu melakukan dialog temuan tersebut dengan teori yang telah dibahas di bagian kajian pustaka. Sehingga bagian kajian pustaka bukan hanya sekedar ornamen belaka. Selanjutnya ada triangulasi temuan konfirmabilitas. Agar temuan tidak dianggap bias, peneliti perlu melakukan triangulasi temuan atau yang sering disebut sebagai konfirmabilitas, yakni dengan melaporkan temuan penelitian kepada informan yang diwawancarai. Hal ini juga jarang dilakukan peneliti studi kasus, mungkin karena takut hasilnya berbeda dengan yang telah ditemukan. Kemudian selanjutnya ada simpulan hasil penelitian. Kesalahan umum yang sering terjadi pada bagian ini adalah peneliti mengulang atau meringkas apa yang telah dikemukakan pada bagian-bagian sebelumnya, tetapi membuat sintesis dari semua yang telah dikemukakan sebelumnya. Pada bagian ini, peneliti mencantumkan implikasi teoretik. Dan yang terakhir ada laporan penelitian. Prosedur penelitian paling akhir adalah membuat laporan penelitian. Laporan penelitian merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kegiatan penelitian yang dituangkan dalam bahasa tulis untuk kepentingan umum. Selanjutnya yaitu penjelasan mengenai metode penelitian studi kasus itu sendiri. Teknik analisis data. Menurut Steck mengungkapkan ada 4 bentuk analisis data beserta interpretasinya dalam penelitian studi kasus. Yang pertama yaitu agresi kategori, di mana peneliti mencari suatu kumpulan dari contoh-contoh data serta berharap menemukan makna yang relevan dengan isu yang muncul. Kemudian yang kedua yaitu interpretasi langsung, di mana peneliti itu melihat pada suatu contoh serta menarik makna darinya tanpa mencari banyak contoh dan mengungkapkan makna data tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu peneliti membentuk pola dan mencari kesepadanan antara dua atau lebih kategori, di
di mana peneliti itu mencari korespondensi antara kategori-kategori data tersebut. Kemudian yang keempat ada generalisasi naturalistik, di mana peneliti menganalisis data dengan menggali sejumlah kasus lainnya yang terkait. Kemudian dari penjelasan di atas, peneliti dapat menganalisis data dengan agresi kategori dan interpretasi langsung. Dengan interpretasi langsung, peneliti akan lebih berkonsentrasi pada contoh kasus yang nyata terjadi. Hal ini biasanya dilakukan oleh peneliti yang mencoba memisahkan dan juga menyatukan kasus tersebut kembali dan memberikan makna tertentu. Kemudian peneliti juga dapat melakukan agresi kategori seperti menganalisis hasil transkrip wawancara yang nantinya akan diagresiasi ke sejumlah kategori. Dalam hal ini, peneliti akan memberikan kode pada rekaman wawancara, kemudian memasukkannya ke dalam kategori. Mengatakan pengelompokan data teks atau teks visual ke dalam kelompok yang lebih kecil disebut dengan coding. Selanjutnya yaitu penarikan sampel, sampling penelitian studi kasus. Proses penarikan sampel studi kasus terjadi pada dua level, pada kasus itu sendiri dan pada partisipan sampel. Pada studi kasus, sampelnya bersifat purposif, artinya sampai yang dipilih sesuai dengan tujuan dan kebutuhan penelitian. Dalam hal ini, peneliti harus memberikan dasar pemikiran untuk strategi penarikan sampel yang dipilih. Bukan sesuatu yang tidak lazim untuk memilih sebuah kasus semata-mata berdasarkan pertimbangan praktis. Jika peneliti yakin dengan apa yang diteliti, peneliti boleh memilih sebuah kasus dikarenakan latar kasus tersebut nyaman bagi peneliti dan lokasinya mudah diakses untuk menggali topik riset peneliti. Fakta bahwa sebuah kasus dianggap bermutu dan dengan sendirinya akan menarik adalah logika untuk memilih kasus. Selanjutnya yaitu pengumpulan data penelitian studi kasus. Pengumpulan data dalam studi kasus dapat diambil dari berbagai sumber informasi karena studi kasus melibatkan pengumpulan data yang kaya untuk membangun gambaran yang mendalam dari suatu kasus. Yin mengungkapkan bahwa terdapat 6 bentuk pengumpulan data dalam studi kasus, yaitu yang pertama, dokumentasi yang terdiri dari surat, memorandum, agenda, laporan-laporan suatu peristiwa, proposal, hasil penelitian, hasil evaluasi, clipping, artikel. Kemudian yang kedua ada rekaman arsip yang terdiri dari rekaman layanan, peta, data survei, daftar nama, rekaman-rekaman pribadi seperti buku harian, kalender, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, wawancara, biasanya bertipe open-ended. Yang keempat, observasi langsung. Yang kelima, observasi partisipan. Dan yang keenam, perangkat fisik atau kultural, yaitu peralatan teknologi, alat atau instrumen, pekerjaan seni, dan lain sebagainya. Lebih lanjut, Yin mengemukakan bahwa keuntungan dari keenam sumber bukti tersebut dapat dimaksimalkan bila 3 prinsip berikut ini diikuti, yaitu yang pertama menggunakan bukti multi sumber, yang kedua menciptakan data dasar studi kasus seperti catatan-catatan studi kasus, dokumen studi kasus, bahan-bahan tabulasi, narasi, dan yang ketiga memelihara rangkaian bukti. Kemudian selanjutnya ada sumber data dalam penelitian studi kasus. Yang pertama yaitu ada data primer. Menurut Wiratna Sujarweni 2014 halaman 73, data primer adalah data yang diperoleh dari responden melalui kuesioner, kelompok fokus, dan panel, atau juga data hasil wawancara peneliti dengan narasumber. Data primer itu diperoleh dari hasil observasi dan juga wawancara pada responden. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil observasi dan juga wawancara mengenai unsur-unsur variabel dalam penelitian. Kemudian ada data sekunder, yaitu menurut Iskandar, data sekunder adalah data yang diperoleh melalui pengumpulan data atau pengolahan data yang bersifat studi dokumentasi, analisis dokumen, berupa penelaahnya terhadap dokumen pribadi, kemudian resmi kelembagaan, referensi-referensi, atau juga peraturan,
literatur laporan, tulisan, dan lain-lain yang memiliki referensi dengan fokus permasalahan penelitian. Selanjutnya ada keabsahan data menurut STEC, yaitu keabsahan data dalam penelitian studi kasus terdiri dari triangulasi sumber data, kemudian triangulasi investigator, dan juga triangulasi teori. Yang pertama yaitu triangulasi sumber data, di mana peneliti melakukan pengecekan ulang akan suatu fenomena yang berbeda pada waktu, ruang, keadaan, atau pihak yang berbeda. Kemudian sehingga meminimalisir adanya kesalahan untuk hal selanjutnya yang akan dilakukan, yaitu interpretasi data. Triangulasi sumber data dilakukan dengan cara mencari dari berbagai fenomena yang berbeda dengan metode yang sama. Kemudian ada triangulasi investigator. Investigator adalah proses pengecekan kembali akan suatu fenomena yang diteliti oleh peneliti lainnya. Dan yang terakhir yaitu ada triangulasi teori. Adalah ketika suatu fenomena yang dapat diinterpretasikan berbeda oleh sejumlah investigator. Demikian tadi pemaparan materi mengenai penelitian kualitatif studi kasus dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jikalau ada kekurangan atau kekeliruan dalam ucapan. Saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.